Halo semua, kembali lagi di catatan Mardiana. Kali ini Mardiana akan mencatat tentang bab 1 pendahuluan di karya tulis ilmiah. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh untuk penulisan tugas akhir atau skripsi, tesis, disertasi untuk semua kampus. Jadi ini sifatnya umum. Saya akan menjelaskan satu persatu bagiannya karena di sini ada 5 bab, maka Anda bisa simak video ini sampai selesai. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang pendahuluan di bab 1. Ada bab 1 subbab 1 yaitu latar belakang. Oke, kita masuk di bab 1, subbab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang itu adalah sesuatu hal, alasan yang ditulis oleh seorang peneliti. Jadi ini membahas semua alasan kenapa peneliti memilih judul itu. Jadi yang namanya latar belakang harus mencerminkan semua judul itu dan mencerminkan ide, gagasan, alasan mengapa penulis memilih judul itu. Ya, kemudian menjawab semua pertanyaan yang akan dipecahkan berdasarkan fakta dan data di lapangan. Itu yang namanya latar belakang. Kemudian latar belakang tidak ada di dalam Google. Jadi saya katakan yang namanya latar belakang tidak ada di dalam Google karena semua alasan dari seorang peneliti ada di pikiran dari peneliti. Jadi tidak mungkin Mbah Google tahu apa yang Anda inginkan, kecuali Anda mencari referensi dari internet atau dari Mbah Google, itu boleh, tetapi tidak mungkin Anda mengutip semua hal yang berkaitan dengan judul Anda kemudian Anda masukkan ke dalam tulisan Anda sebagai alasan utama. Ya, makanya yang namanya latar belakang itu atau di bab 1 pendahuluan adalah cerminan dari seorang penulis. Ya, jadi ketika orang membaca, maka orang akan jatuh cinta pertama kali kepada tulisan Anda ya berada di bab 1. Ya, pendahuluan, terutama di latar belakang tentang alasan. Nah, di bagian latar belakang ini supaya Anda mudah untuk mencerna, maka saya akan memberikan tabel ini. Tabel ini adalah diagram terbalik atau piramida terbalik yang akan membantu Anda dalam analogi penulisan latar belakang. Saya buat terbalik seperti ini supaya nanti Anda paham. Anda bisa baca secara runtut. Yang paling atas adalah hal yang paling umum di paragraf 1, kemudian mulailah di bagian yang kedua adalah paragraf khusus, ya, mulai mengerucut, kemudian yang ketiga khusus, dan keempat adalah penutup paragraf yang menekankan bahwa saya yakin memilih judul ini. Anda bisa simak di diagram ini, Anda bisa cermati, kemudian Anda bisa praktikkan di setiap paragraf sesuai dengan tuntunan saya. Ya, biasanya ini umum digunakan saat Anda nanti ketemu dengan dosen pembimbing, kemudian Anda mulai bimbingan di bab 1 pendahuluan, kemudian di latar belakang. Nah, muncullah ini. Karena biasanya di bagian latar belakang tidak banyak penulisan paragraf. Hanya di paling 5 atau 6 paragraf yang menggambarkan secara umum, yang mencerminkan semua dari judul Anda. Nah, ini saya analogikan dengan piramida terbalik. Jadi dari hal yang khusus, dari hal yang umum kemudian masuk ke yang khusus seperti diagram di samping ini. Selanjutnya kita masuk di subbab 2 tentang rumusan masalah. Nah, ketika Anda sudah simak video saya di ruang jawab, apa perbedaan tentang rumusan masalah dengan batasan masalah, di situ sebetulnya saya sudah detail menjelaskan hal yang dibingungkan oleh mahasiswa, apa sih bedanya rumusan masalah dengan batasan masalah. Untuk lengkapnya Anda bisa simak di video itu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rumusan masalah berdasarkan teori. Nah, di sini saya sudah menggambarkan bagaimana rumusan masalah dari mulai pengertian. Pengertian dari rumusan masalah berarti merumuskan masalah secara lebih detail
dan lebih sempit. Yaitu namanya rumusan masalah. Kemudian dia menguraikan kedudukan masalah yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian rumusan masalah harus mencerminkan semua judul. Ya, itu yang namanya rumusan masalah. Jadi yang namanya masalah akan diselesaikan ketika Anda punya masalah, akan diselesaikan dengan cara diteliti atau dianalisis dengan apa? Pisaunya dengan menggunakan teori dibantu dengan metodologi penelitian. Nanti akan saya sampaikan. Anda bisa simak di diagram tabel yang saya buat di samping ini, bagaimana pengertian, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah di bagian rumusan masalah. Nah, dalam penulisannya rumusan masalah ada dua macam, yaitu ada yang berupa kalimat pernyataan, ada yang berupa kalimat tanya, seperti diagram di samping saya ini. Jadi kalau kalimat pernyataan berarti Anda menyampaikan, menguraikannya secara jelas, detail, dipaparkan, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Biasanya tidak lebih dari 10-12 kata. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah ditulis dengan kalimat tanya, berarti diakhiri dengan tanda tanya, seperti yang di samping ini. Jadi semua pertanyaan akan terjawab di sini mengenai apakah, siapa, berapa, seberapa, sejauh mana, bagaimana, semuanya ada di rumusan masalah. Yang paling penting di dalam rumusan masalah adalah mencerminkan semua judul. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara menulis rumusan masalah yang cepat dan mudah. Nah, di samping ini ada 3 poin. Yang pertama, jangan membuat rumusan masalah terlalu banyak, karena Anda harus pikirkan otak Anda, dompet Anda, dan waktu Anda. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah harus turunan dari topik. Apa itu topik? Simak video saya yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya rumusan masalah harus to the point, ya, to the point, tidak bertele-tele, langsung pada masalahnya yang mencerminkan semua judul. Yang selanjutnya adalah subbab 3 tentang tujuan penelitian. Saya membaginya menjadi 5 seperti ini. Saya membaginya menjadi 5 supaya nanti Anda enak. Yang pertama adalah apa yang ingin dicapai oleh seorang peneliti. Ya, dia tujuannya apa ketika menentukan judul tersebut untuk penelitian. Yang kedua adalah tujuan berdasarkan rumusan masalah. Ketika Anda membuat tujuan, kemudian Anda cek dulu rumusan masalah Anda itu apa. Yang selanjutnya adalah menjelaskan secara rinci hal-hal yang ingin dicapai sesuai dengan topik yang sudah Anda pilih. Nah, balik lagi ke judul. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan kata kerja. Kata kerja berarti depannya adalah mengidentifikasi, menganalisis, menguji, mengetahui, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang penulisan, kalimatnya harus baku dan efektif, tidak bertele-tele. Yang pasti di dalam penulisan tujuan penelitian, nah ini ya tipsnya, tips menulis tujuan penelitian. Ya, mengubah kalimat tanya di dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik. Ya, kemudian jumlahnya harus sama antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Ya, dia hanya merubah. Nah, ini ada di pelajaran SMA ya, bagaimana cara merubah dari kalimat tanya menjadi kalimat efektif yang sederhana. Nah, ini dia tipsnya dari saya. Selanjutnya adalah subbab 4 tentang manfaat penelitian. Di sini juga saya membaginya menjadi 5. Manfaat penelitian adalah sumbangan dari hasil penelitian. Kemudian manfaat penelitian yang diperoleh setelah penelitian selesai. Nah, ada 2 macam manfaat penelitian. Yang satu adalah manfaat teoritis dan yang satu adalah manfaat praktis. Manfaat teoritis digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teori. Kemudian manfaat praktis adalah dampak dari penelitian untuk masyarakat. Jadi penerapannya bagaimana setelah Anda belajar tentang prinsip teori. Nah, ini tentang manfaat dari penelitian. Selanjutnya tips dalam menulis manfaat penelitian. Saya membaginya menjadi 3 seperti yang di samping ini ya. Di samping ini 1,
Menggunakan kalimat sederhana, baku dan efektif. Kedua, diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda tanya ya, tanda titik. Yang selanjutnya, nih yang paling penting, jumlahnya biasanya sama dengan jumlah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, seperti diagram di samping ini. Ini adalah bagian 5 sistematika penulisan. Jadi urutan penulisan ketika Anda menulis karya tulis ilmiah seperti tugas akhir dan skripsi. Otomatis di situ isinya adalah bab yang Anda akan tulis ya, antara bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Atau biasanya kalau anak teknik itu bisa sampai 6 dan 7. Ya, karena itu ada hasil prakteknya, kemudian ada pembahasannya dibagi menjadi bab tersendiri. Salah satunya adalah contohnya seperti di samping ini. Ya, terlihat ya contoh penulisannya seperti ini. Secara umumnya seperti ini, tetapi secara khususnya nanti bisa Anda sampaikan di dosen pembimbing Anda. Ini adalah sistematika penulisan. Nah, untuk lebih jelasnya supaya Anda mudah untuk mempraktikkannya, saya sudah memberikan diagram urutan dalam penulisan bab 1 pendahuluan. Silakan Anda praktikkan sesuai dengan panah dari saya. Kemudian yang warna kuning berarti sunnah, artinya bisa ada, bisa tidak, tergantung dari gaya selingkung di kampus masing-masing. Ya, semoga ini bermanfaat. Anda bisa praktikkan. Yang di batasan masalah itu bisa Anda cek di video saya di ruang jawab tentang perbedaan antara rumusan masalah dengan batasan masalah. Nah, ini dia diagram saya. Anda bisa praktikkan di rumah. Semoga ini bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang penulisan bab 1 pendahuluan untuk semua kampus. Karena setiap kampus punya gaya selingkung sendiri dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya sampaikan di situ secara runtut. Semoga Anda paham dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda para pejuang skripsi dan pejuang tugas akhir. Demikian catatan Mardiana kali ini. Mardiana sudah mencatat tentang penulisan bab 1 pendahuluan. Kita akan ketemu di video selanjutnya tentang penulisan bab 2 landasan teori. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.